Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fitriani dari kelas Manajemen P, Fakultas Bisnis Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, bahkan bisa menyebabkan kematian. COVID-19 atau lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, akan tetapi virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, seperti bayi, anak-anak, bahkan orang dewasa, termasuk ibu hamil dan juga ibu menyusui. Infeksi virus corona disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember di tahun 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan virus penyebab Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus. COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal percepatan penyebaran dan keparahan gejalanya. Kemudian ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama, demam ditandai dengan suhu tubuh di atas 30 derajat Celcius, kemudian sesak napas, dan batuk. Gejala-gejala ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar COVID-19 atau virus corona. Segera lakukan isolasi mandiri bila Anda mengalami gejala infeksi virus atau COVID-19 seperti yang telah disebutkan, terutama jika dalam 2 minggu terakhir Anda berada di daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau kontak dengan penderita COVID-19. Setelah itu, hubungi hotline COVID-19 untuk mendapatkan pengarahan lebih lanjut. Bila Anda mungkin terpapar virus corona tapi tidak mengalami gejala apapun, Anda tidak perlu memeriksa diri ke rumah sakit. Cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Tetapi bila muncul gejala baru, lakukan isolasi mandiri dan tanyakan kepada dokter melalui telepon atau aplikasi mengenai tindakan apa yang perlu Anda lakukan atau obat apa yang perlu Anda konsumsi. Selanjutnya, penyebab dari virus corona. Penyebab dari virus corona ini atau infeksi virus corona disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia, Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Kemudian ada seseorang yang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar dari penderita COVID-19 pada saat dia bersin atau batuk.
Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Kemudian ada beberapa pencegahan virus corona. Yang pertama, cuci tangan pakai sabun. Kita harus rajin cuci tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Terus kemudian cairan disinfektan. Cairan disinfektan ini digunakan untuk mendisinfeksi permukaan tubuh yang tidak tertutup, pakaian dan barang yang digunakan atau dibawa oleh manusia. Kemudian kita juga harus menggunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan. Kemudian terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan yang mendesak. Baik, selanjutnya di sini ada data persebaran COVID-19 dunia seperti pada gambar di samping. Secara global, data persebaran yang terkonfirmasi di dunia oleh WHO meliputi 214 negara yang terinfeksi dengan 3.145.407 juta orang yang terkonfirmasi positif corona dan sekitar 221.823 orang yang meninggal dunia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.